Firman-Mu berkata di dalam Mazmur 40 Tuhan, syukur dan doa yang kami naikkan kepadamu. Tuhan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Mazmur 40 ayat 2 ini berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Maka kami berdoa terus, menyanyi, berdoa lagi, menyanyi, berdoa, menyembah, menyanyikan lagu-lagu doa itu kami naikkan terus. Naikkan lagu doa dan kami naikkan syafaat kami. Dan ayat ini berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Dan ia Tuhan menjenguk kepadaku. Tuhan datang melihat kita. Dia datang menjenguk engkau dan saya. Maka dia katakan di sini, dia mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Ada yang mengalami seakan-akan tidak kuat lagi. Maka Mazmur 40 ini, apa yang dialami Daud? Dia katakan, saat dia menantikan Tuhan, terus menyanyi, menyembah, menyanyi, menyembah, menyanyi, bermasmur, naikkan doanya dalam Mazmur. Dalam Mazmur ini Mazmur Daud, saudara. Temanya syukur dan doa. Ini Mazmur Daud. Dan dia melakukan, menyanyikan lagu-lagu. Ia kesusahan hidupnya, tekanannya, masalahnya. Dia nyanyikan dan dia berteriak kepada Tuhan dalam melodi ini, dalam lagu-lagu doa ini adalah Mazmur namanya. Dia mencurahkan isi hatinya, kesusahannya. Maka disinilah Daud itu bisa menulis dan berkata bahwa aku sangat menantikan Tuhan. Dan ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Dan dia berkata, ayat 3, maka Tuhan mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Dia dibuang oleh saudaranya, tetapi Tuhan menolong dia. Karena Yusuf pun suka berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Sehingga di masa itu yang lewat, akhirnya kakaknya menjual pada kafilah yang lewat itu. Dan dia disitulah ditempa menjadi orang kepercayaan karena dia memiliki hati yang baik dan benar. Dan tidak punya kebencian, tidak punya sakit hati. Ya, saudara, di sini Tuhan bisa mengangkat kita. Kalau dia bisa mengangkat Daud di masa seakan-akan sangat susah dan sangat-sangat ia merasa di lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa, saudara ya. Bahkan kemudian dia bilang, Tuhan mengangkat dia dan menempatkan kakinya di atas bukit batu. Dan kita melihat bahwa Yusuf pun mengalami seperti itu. Karena orang-orang ini melepaskan pengampunan, melepaskan, tidak menyimpan kepahitan kepada orang-orang yang melakukan yang jahat pada mereka. Teruslah, mari kita terus mengampuni dan mengasihi. Dan terus berharap dan terus meminta kekuatan dari Tuhan, belas kasihan Tuhan. Dan waktu kita mengalami masa terburuk, di masa ini kita mengalami kesusahan besar, mengalami masa dihina, masa tidak mampu, masa tidak sanggup. Bahkan banyak orang menjerumuskan hidup kita dan kemudian kita dipermalukan. Tetapi ingat, hari ini dia katakan bahwa Daud berkata, Tuhan mengangkat saya, Tuhan menolong saya. Dia kasih saya berdiri bersandar pada janji Tuhan. Dia taruh kakiku di atas bukit batu, yaitu janji Tuhan, firman Tuhan Yesus. Maka di sini ia menempatkan kakiku di atas bukit batu.
dan menetapkan langkahku. Tuhan menetapkan langkah orang benar, orang yang mengandalkan Tuhan, yang mencari wajah Tuhan. Dia katakan Tuhan menetapkan, Mazmur 37, langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saya percaya banyak yang mengalami kesusahan, termasuk kami Bukit Doa, tetapi kami percaya Tuhan tetap akan menolong. Ada waktu Tuhan dalam hidup ini, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu Tuhan menguji iman kita. Apakah kami masih tetap bersandar? Apakah kami masih tetap merawat Bukit Doa untuk Tuhan dan untuk orang-orang benar datang mencari Tuhan? Maka saya percaya kesusahan sehari cukup sehari, dan Tuhan tidak akan membiarkan. Kalau toh kami merasa seperti di lubang, kebinasaan, bahkan seperti lumpur rawa, itu seperti lebih hari lebih masuk, lebih hari habis, seperti Tuhan apalah kami ini. Dan saudara, saya percaya ayat ini juga buat Anda yang mengalami kesusahan di masa-masa ini. Dan saya percaya kalau kita terus masih menantikan Tuhan seperti yang kita lakukan, menyanyi, menyembah, memuji, bermazmur, berdoa, maka dengan hati yang bersyukur, apapun yang kami alami, kami tetap menyanyikan syukur pada Tuhan. Kami tetap mau bersandar dan berharap kepada Tuhan, menaikkan syafaat-syafaat sambil hati kami tetap berterima kasih dan bersyukur bahwa kami adalah anak Tuhan. Dia tahu yang terbaik bagi kami. Dia tahu waktu yang tepat untuk menolong kami. Dia tahu waktu yang terbaik untuk mengangkat kami dari lubang dan lumpur rawa itu. Maka saudara, di sini dikatakan, ia menetapkan langkahku. Bahkan kemudian dia mengangkat kami ke atas bukit batu, dan dia menetapkan, dia mengarahkan, dia membimbing, dan dia melindungi, dia mengarahkan kehidupan kami. Dia menasihati kami, dia membimbing kami, dia memimpin kami. Dia terus akan beserta dengan kami, sehingga kami bisa melihat terang Tuhan, dan kami tahu kami punya jalan keluar. Iman kami tetap akan naik dan tidak hancur. Tetaplah percaya pada Tuhan. Maka ayat 4 ini dia katakan, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Lagu sengsaraku engkau yang menghitung. Itu lagu baru yang Tuhan munculkan di hati saya waktu saya berdoa dan merasa sesak. Dan Tuhan memberikan nyanyian ini, sengsaraku engkau yang menghitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan, maka musuhku kan mundur waktu aku berseru. Bahkan lagu sebab dia gembala yang baik. Tuhan memberikan pujian ini pada saya, karena saya mempercayai dia menolong, melihat kesusahan hidup saya. Dan dia adalah gembala yang baik. Nah saudara, dalam melewati kesusahan hidup di masa ini, dan melewati kesesakan di dalam hal membayar hutang pinjaman bank untuk tempat sekarang kami beribadah, saudara. Bahkan Bukit Doa inilah yang menjadi kesesakan. Kalau cuma makan dan minum, Tuhan bilang burung gagak di udara dia pelihara. Dia pasti kasih makan dan minum. Tetapi hal-hal yang lain, kami tetap percaya Tuhan juga akan menolong kita. Nah saudara, di sini dikatakan, kemudian Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. 10 lebih, hampir 20 lagu-lagu baru yang saya dapatkan dari Tuhan adalah karena masa kesesakan itu, masa dalam lumpur rawa itu, masa di dalam saya mengalami susah kehidupan ini. Saudara, maka saya tahu bahwa Tuhan suka saya bermazmur. Saya berharap di masa kesesakan saya sekarang ini, saya bisa memiliki pujian kembali, mazmur yang baru, nyanyian baru. Biar Tuhan melawat saya, menjamah saya, sehingga bisa muncul lagu-lagu yang baru.
yang Tuhan munculkan dari hati yang remuk, yang setiap malam mencari Tuhan, setiap hari mencari Tuhan. Maka Anda lihat, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Kenapa nyanyian baru bisa membuat orang menjadi takut lalu percaya pada Tuhan? Karena nyanyian baru keluar dari hancur hati, keluar dari remuknya hati. Maka saudara, disinilah keluar kata watchmeni, remuknya hati itu. Keluarlah roh yang murni, yang bersandar kepada Tuhan. Remuknya hati itu. Maka saudara menyanyi, menyembah Tuhan dengan segenap hati, ada hancur hati. Dan kemudian kita bisa menerima lagu-lagu yang indah. Dan saya percaya kalau akhir ini ada lagu-lagu yang diciptakan yang sangat menyentuh hati. Dan saya sangat suka dengan lagu-lagu mereka. Terima kasih buat penciptanya, ya saudara. Lagunya yang berkata, ya berseru pada Yesus, yang Tuhan mendengar doa, Bapa mendengar. Pasti di masa-masa kesesakan, sampaikan doa kami pada Tuhan. Dan begitu, karena banyak orang mengalami, maka inilah keluar nyanyian baru. Saya mengalami masa 30 tahun yang lalu, sehingga lagu saya sudah termasuk lagu kuno. Tapi untung Tuhan mengasihi saya, sehingga tanpa saya sadar bahwa sudah dicatat di pujian Sang Raja. Seperti lagu-lagu orang-orang yang hebat itu ditulis di pujian Sang Raja, saudara. Seperti lagu Amazing Grace, lagu Natal, lagu apa, yang lagu-lagu kekal itu ditulis di pujian Sang Raja. Dan saya mengucap syukur, terima kasih kepada Bapak yang tiba-tiba dia datang ke rumah saya, yang saya nggak kenal, saudara. Dan kemudian dia mencatat dan merekam lagu saya, dan tiba-tiba sudah ada di buku pujian Sang Raja. Dan sekarang ini sampai di Amerika, saya di sana di gereja Saudara Baptis di Amerika, kebetulan teman saya. Dan kemudian ternyata saya tahu mereka adalah orang-orang yang suka menyanyi di pujian Sang Raja dan selalu menyanyikan lagu saya, Kasih dari Surga, dan yang lain-lain. Dia seperti air yang mengalir. Dan saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Ini bukan karena saya hebat, tetapi saya sedang hancur. Saya sedang dalam lumpur rawa itu. Dan saya sedang dalam lubang yang dalam yang tidak kuat untuk keluar dari. Tetapi lagu-lagu ini yang keluar dari hati yang hancur itu, ternyata lagu itu bisa menjadi lagu tetap. Mungkin saya bisa tidak ada di dunia, tetapi lagu saya masih bisa dinyanyikan karena ada di buku pujian Sang Raja, saudara ya. Dan itu adalah lagu-lagu yang bisa membangkitkan. Kayak tadi saudara, lagu saya Sebab Dia Gembala yang Baik itu bahkan ada dalam bahasa Inggris, saudara. Itu belum ada di pujian Sang Raja. Lagu Sebab Dia Gembala yang Baik itu belum termasuk. Jadi berarti lagu saya masih banyak yang belum tertulis di pujian Sang Raja, tetapi sudah ada di bahasa Inggrisnya, saudara. Dan kalau Kasih dari Surga ada bahasa Inggris dan ada bahasa Tionghoanya. Iya, saya berharap ada bahasa-bahasa yang lain juga bisa dinyanyikan. Nah, puji Tuhan. Dan di sini saya mengakhiri pada Anda bahwa jangan khawatir dan jangan takut. Ada Tuhan yang melihat orang yang selalu berdoa mencari Tuhan. Waktunya akan datang. Tuhan akan membuat kita bisa tertawa bersama di bukit doa. Kita bisa melompat menari di bukit doa. Kita bisa bersuka cita di bukit doa bersama berkumpul. Dan saya berharap Natalan kita bisa Natalan di bukit doa. Dan kita bisa berkumpul bersama. Karena di sana ruangannya besar, sehingga jemaat bisa kumpul dan Natalan bersama. Dan kalau besok Anda yang tergerak hati untuk ikut ibadah bersama kami
di Pulau Mas 2D nomor 5. Satu rumah yang Tuhan izinkan saya berbicara, bernubuat di depan rumah itu, yang bukan saya punya, tapi sebelah rumah saya. Tiba-tiba saya bilang, Tuhan perluas rumah saya supaya saya bisa beribadah dengan orang-orang yang lebih banyak. Karena kalau cuma ruang doa saya, ibadah saya cuma bisa 30 orang, atau ya bisa ya 40 ya. Kalau sampai dulu kan itu garasi dibuka 50. Tetapi saya kepengen untuk Tuhan lebih lagi. Maka saat saya tiba-tiba, saya tahu itu adalah suara roh di dalam saya yang dikatakan Roma 8 ayat 26. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa sesuai dengan kehendak rencana Tuhan pada kita. Maka saat itu tiba-tiba saya berbicara begitu, perluaslah rumah saya, supaya saya bisa memiliki tempat berdoa dengan orang-orang yang lebih banyak. Dan Tuhan mendengar. Dalam kira-kira 1 minggu tiba-tiba mereka datang dan mereka mau pinjam duit. Ya saya nggak ada, saudara. Benar, saya tidak punya apa-apa, bagaimana mau kasih. Tetapi saya tiba-tiba mengusulkan, ya mungkin kalau kau jual rumah kamu, karena mereka ditagih bank untuk rumah itu, maka mungkin saya bisa bilang ke anak saya, bisa kita pinjam uang bank dengan jaminan rumah kami ini, karena rumah kami tidak ditaruh di bank, dan bisa rumah kami ini untuk dapat pinjaman rumah sebelah, untuk menggenapi, saudara, menggenapi kerinduan itu yang tiba-tiba muncul di mulut saya, perluas. Dan saudara, inilah mujizat Tuhan dalam hidup saya. Kemudian yang tidak mungkin, karena kami sudah lanjut usia, ya, dimana sudah 60 lebih, dan suami sudah tinggal berapa hari lagi suami saya sudah 70, saudara. Nggak berasa ya, saudara ya, Desember tanggal 9 suami saya 70. Kalau ini ya sudah November tanggal 13, besok 14, berarti nggak sampai lagi 1 bulan suami saya usia 70. Nah saudara, jadi di bank tidak mungkin bisa kasih pinjam dengan jaminan, walaupun jaminan rumah. Nah saudara, tapi Tuhan Yesus baik. Tiba-tiba anak saya yang nggak punya ya jabatan di bank atau di kantor atau apa, tiba-tiba diizinkan, saudara, dan bank mengizinkan. Dan itulah yang menjadi beban saya, setiap bulan saya mesti bayar, saudara, cicilan rumah. Dan saya bawa dalam doa. Kalau Anda tahu bahwa saya selalu berdoa, Tuhan, untuk cicilan rumah, karena saya pakai rumah itu semuanya itu untuk ibadah, dan Anda bisa datang ibadah. Karena Grabetel belum bisa diizinkan karena masih renovasi. Jadi kalau bukan rencana Tuhan, nggak mungkin, saudara. Saya mana tahu mau ada pandemi ini sehingga kami begitu sukar untuk membayar cicilan rumah itu. Tapi saya selalu bawa dalam doa. Kenapa? Rumah itu menjadi berkat, sehingga sekarang kita bisa tatap muka. Rumah itu, iya, bisa banyak orang, saudara. Bisa lebih dari, karena itu gabung dengan ruang doa saya yang saya bilang bisa 50. Nah sekarang dia, rumah itu, satu rumah ternyata los, saudara, rumah itu. Sehingga dari depan sampai ke ujung sana itu tidak ada batasnya. Tembus saya juga tidak, waktu beli tidak lihat, saudara. Tetapi saya kaget, ternyata rumah itu persis seperti gereja. Dari pintu depan sampai mentok, iya, tembok depan, tembok belakang itu dengan tetangga, itu los semua, saudara. Jadi ini cocok banget, saudara. Jadi hidup saya diatur oleh Tuhan, direncanakan oleh Tuhan. Kalau tidak, setiap bulan kami harus bayar di Grabetel berapa banyak, sedangkan Anda tidak masukin kolektor, bagaimana bisa bayar? Saudara, puluhan juta
di Grabeter. Dan sekarang kita udah 2 tahun kami ibadah di rumah itu. Udah mau 2 tahun, udah tinggal berapa bulan 2 tahun. Tidak bayar, saudara. Tidak bayar puluhan juta seperti di Grabeter. Cuman beban itu bagi saya harus tiap bulan saya harus tanggung, saudara, karena saya jaminin rumah saya ini. Dan rumah itu karena satu bank tidak mungkin bisa mencukupi membayar rumah itu. Harus 2 bank karena kami tidak punya apa-apa. Kecuali kalau kami punya duit, pasti kami cuman 1 rumah saja sudah cukup. Tapi karena kami tidak punya apa-apa, maka ini mujizat Tuhan, 2 bank berbeda bisa kasih pinjam untuk 1 rumah itu dengan jaminan yang sama rumah ini. Dan ternyata, saudara, Tuhan kasih jadi jaminan rumah di sebelah dan rumah ini, sehingga kami bisa memiliki rumah itu. Dan Tuhan Yesus sangat baik, sangat baik, sehingga orang yang punya rumah itu, padahal mereka adalah orang Makassar, orang Bugis, dan orang Banten yang keras sekali. Tapi setiap kali saya menyembah di samping rumah saya, memuji menyembah, itu terdengar nyaring di rumahnya. Tapi mereka tidak marah dan mereka bilang, Dora, kenapa pindah di Grabeter? Kenapa pindah kamu? Di sini aja, di sini di rumah Anda nggak apa-apa, katanya. Kami mendengar kamu nyanyi enak, katanya, saudara. Jadi mereka yang agama seberang pun tidak marah. Mereka haji. Dan mereka juga, itu guru agama, haji guru agama, saudara. Para bintang-bintang film itu, belajar di dia. Karena dia pengusaha, cukup diberkati punya kapal. Nah, karena dia mengalami kapal tenggelam, sehingga dia mengalami susah, saudara. Dan akhirnya mereka merasa seakan-akan kami menolong mereka. Padahal sebenarnya Tuhan menggerakkan mereka menjawab doa saya. Doa saya itu bukan saya. Karena kalau saya nggak mungkin saya bisa minta dengan mau bayar berapa 5 miliar, saudara. Nggak mungkin saya bisa. Dan saudara, ternyata inilah kesaksian saya. Bahwa kami tidak tahu bahwa tahun depan mau ada pandemi. Maka kami diizinin dan mereka masih pakai, kami biarin aja mereka pakai. Dan sebelum pandemi, kira-kira 2 bulan atau 3 bulan sebelum pandemi, 1 bulan apa 2 bulan sebelum pandemi, tiba-tiba kami dikasih, saudara. 1 bulan kalau tidak salah. 1 bulan tiba-tiba, kami izinin mereka pakai hampir 1 tahun lebih. Kami tidak marah walaupun kami sudah bayar semua pada dia. Tapi kami karena tetangga sudah lama, maka kami baik, saudara. Kami sayang pada mereka. Mereka tahu kami baik. Dan mereka juga, mereka tinggal sampai hampir 1 tahun lebih. Tidak keluar padahal kami sudah bayar. Karena mereka ditagih bank kan. Jadi akhirnya kami harus bayar, juga harus bayar cash pada dia. Cuman kami akhirnya pinjam di bank. Dan apa yang jadi, saudara? Saya melihat bahwa kelihatannya nggak enak, tapi sebenarnya ada dalam rencana Tuhan. Dan ternyata, saudara, 1 bulan sebelum COVID mereka serai. Dan itulah saya buka, sehingga rumah saya bisa tembus menjadi tempat ibadah, yang tembus dengan rumah yang los itu jadi ibadah. Dan saya melihat Tuhan luar biasa, sehingga Anda jangan takut bahwa Anda nanti mepet-mepet. Tidak, saudara. Sampai sekarang yang ikut berapa banyak orang itu masih bisa banyak, masih bisa berapa puluh juga yang datang, ditambah dengan yang kemarin, saudara. Dan saya bersyukur, inilah penyediaan Tuhan, inilah rencana Tuhan yang saya tidak mengerti, ternyata sudah disediakan Tuhan. Walaupun sekarang itu beban saya untuk menangisi Tuhan, saya harus setiap bulan membayar, baik listrik di situ, baik cicilan itu. Tetapi gereja senang juga karena kita bisa berkumpul di tempat itu. Kalau enggak kita harus sewa
cukup mahal kalau sewa, saudara, berapa puluh juta, belum orang-orang kebersihan. Jadi ya 20 juta lebih kami harus bayar kalau kami sewa. Karena kalau sehari 1 bulan 5 minggu itu dihitung berapa, belum saudara, ya kebersihan dan semuanya. Tapi sekarang di rumah saya, jadi kita enak bisa berkumpul dan Anda datang pun cukup. Dan saya bersyukur saya punya kursi-kursi yang biasa ibadah, sehingga masih ya banyak yang masih bisa diturunkan untuk mereka duduk, karena bisa tembus ke rumah sebelah. Jadi keluarga saya di rumah sebelah, yang sini jemaat. Jadi saya merasa Tuhan menyediakan, saudara. Jadi Tuhan Maha tahu ke depannya. Terus bantu berdoa supaya kami masih tetap bisa beribadah, dan kami merasa senang. Jadi saya mengakhiri, saudara, ayat ini. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang mendengar lagu Kasih dari Surga, mereka menangis di zaman dan belum kenal Tuhan. Mereka cerita pada saya, ini orang-orang yang belum kenal Tuhan loh, saudara. Saya ya diundang, dan kemudian mereka dengar bahwa saya diundang dan bikin konser doa di hotel mereka, dan mereka bersaksi pada saya bahwa mereka bukan Kristen, tetapi mereka diajak temennya, dan tiba-tiba lagu Kasih dari Surga dinyanyikan. Dan kemudian dia bilang dia nangis dan dia bertobat dengan lagu itu. Waktu itu iya, saya di Rakernas ya WBI, dan istri dari Pak Johan Handoyo, dia bersaksi juga bahwa dia mendoakan orang pelepasan anak yang pengen bunuh diri, dan kemudian dia cuma pakai lagu Kasih dari Surga. Anak itu nangis terus. Saya ada di situ karena saya salah satu pejabat pusat WBI, dan saya harus ada di sana. Dan kemudian dia bersaksi, dia sebut ini lagu Ibu Dora, lagu Kasih dari Surga. Ternyata orang yang terikat mau bunuh diri di Singapura loh, saudara. Jadi anak orang kaya tapi pengen bunuh diri. Dan akhirnya Tuhan tengah malam dia telepon, dia pengen bunuh diri, dia benci sekali orang tua. Dan ternyata, saudara, lagu ini ia menjamah, dan anak itu menangis. Anak itu terlepas. Dan ibu Johan Handoyo, siapa dulu namanya? Betty Handoyo. Betty Handoyo. Bapak ya Handoyo punya istri, Ibu Betty Handoyo, ini bersaksi di depan saya, di depan seluruh WBI seluruh Indonesia kumpul di situ. Dan dia yang mengajar, sehingga dia cerita tentang bagaimana pelepasan dengan lagu. Dan ternyata lagu Kasih dari Surga inilah Tuhan pakai, dan anak itu ternyata dia pikir, aduh besok gimana nih saya, habis dia pulang, dia bilang, aduh besok ini anak bisa-bisa udah bunuh diri apa enggak ya, karena waktu dia berdoa anak itu terlepas, anak itu menangis. Nah saudara, dan kemudian pagi-pagi anak itu telepon dia bahwa anak itu sudah terlepas, dan anak itu sudah baikan dengan mamanya dan papanya. Karena memang banyak orang tua memaksa anak belajar, dan ia mesti jadi hebat, dan anak-anak itu mengalami tekanan dan ia stres. Dan saudara, ternyata lagu ini, ya jadi saya udah banyak sekali orang cerita pada saya, lagu Kasih dari Surga adalah nyanyian baru yang Tuhan berikan di masa kesesakan saya. Dan saudara, saya akhiri dengan nyanyian ini untuk menutupi bahwa banyak orang sudah dimenangkan. Dan lagu ini hambanya yang di Malaysia datang menyamperin saya, Pendeta David yang pengarang lagu-lagu, yang punya konser besar di Malaysia, Gembala Sidang, David Swan yang luar biasa mengarang lagu-lagu, dan banyak dia samperin waktu dia datang, diundang oleh Pak Jimmy Untoro, dan saya
saya dipertemukan Pak Jimmy Untoro, dan kemudian dengan hambanya ini yang sedang mengajar penyembahan melalui lagu. Dan kemudian dibilang ini Ibu Dora yang mengarang lagu Kasih Dari Surga. Karena Kasih Dari Surga ada bahasa Tionghoanya, saudara. Jadi mereka nyanyi bahasa Tionghoa, dan karena mereka di Malaysia juga menyanyi bahasa Indonesianya. Dan dia bilang, kami lagu Kasih Dari Surga adalah lagu favorit kami, dan kami suka banget lagu ini, katanya. Dan dia nggak sangka bahwa yang dipercayakan Tuhan untuk membawanya lagu dari surga turun ke dunia adalah seorang pendoa, yaitu saya, saudara. Dan ini adalah semua hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Teruslah kita menyanyi dalam doa, nyanyi setiap malam, jangan berhenti, arahkan pada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Dan inilah ayat yang saya bawakan pada Anda, bahwa syukur hati harus selalu berterima kasih, tetapi hati selalu menyembah, hati selalu berdoa. Di saat hati yang hancur mengalami masa kesusahan ini, Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan